Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Halimah Tusyadia dengan nomor induk mahasiswa 860248016 dari program studi PGST. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tutorial 1 mata kuliah Pancasila di Universitas Terbuka. Pada video ini, saya akan membahas tentang perkembangan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Dari perjalanan sejarah tersebut, kita dapat memahami bagaimana Pancasila tetap menjadi dasar persatuan bangsa Indonesia. Pancasila resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, kondisi Indonesia masih belum stabil karena bangsa Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan dari penjajah yang ingin kembali berkuasa. Di tengah kondisi tersebut, Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. Nilai persatuan, gotong royong, dan semangat kebangsaan sangat penting saat itu. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Dari sini kita bisa melihat bahwa sejak awal Pancasila dibentuk untuk menjaga persatuan Indonesia. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Bentuk negara saat itu adalah federal, terdiri dari beberapa negara bagian. Walaupun bentuk negara berubah, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila dianggap mampu menjaga identitas dan persatuan bangsa Indonesia di tengah perubahan sistem pemerintahan. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juni 1959 dan Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Masa ini disebut demokrasi terpimpin karena kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Pancasila tetap menjadi dasar negara, tapi kondisi politik saat itu kurang stabil karena adanya konflik dan persaingan ideologi. Dari masa ini kita belajar bahwa Pancasila harus dijalankan secara demokratis dan tidak boleh dikuasai oleh satu pihak saja. Setelah berakhirnya demokrasi terpimpin, Indonesia memasuki masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa ini, pemerintah menjalankan program P4 untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Namun, kebebasan berpendapat masih dibatasi dan kritik terhadap pemerintah sering dianggap anti-Pancasila. Selain itu, media dan partai politik juga diawasi dengan ketat, sehingga demokrasi belum berjalan dengan bebas. Dari masa ini, kita belajar bahwa Pancasila harus dijalankan sesuai nilai demokrasi dan keadilan. Tahun 1998 menjadi titik perubahan besar bagi Indonesia. Krisis ekonomi dan ketidakpuasan masyarakat melahirkan gerakan reformasi. Setelah reformasi, Indonesia mulai memasuki kehidupan yang lebih demokratis. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Kebebasan pers mulai dibuka dan masyarakat lebih bebas menyampaikan pendapat. Pemerintah juga menerapkan otonomi daerah agar pembangunan lebih merata. Hal ini menunjukkan upaya penerapan nilai Pancasila, terutama sila keempat tentang demokrasi dan sila kelima tentang keadilan sosial. Dari perjalanan sejarah tadi, kita bisa melihat bahwa Pancasila bukan hanya sekedar hafalan. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga persatuan, menghargai perbedaan pendapat, dan bersikap bijak dalam menggunakan media sosial. Kalau dulu tantangan bangsa adalah penjajahan dan pembatasan demokrasi, nah kalau sekarang tantangannya adalah hoax, ujaran kebencian, dan perpecahan di media sosial. Karena itu, generasi muda harus lebih kritis, toleran, dan tetap menjaga semangat persatuan Indonesia. Perjalanan sejarah membuktikan bahwa Pancasila telah melewati banyak tantangan dan perubahan zaman. Namun, sampai hari ini, Pancasila tetap menjadi dasar yang mempersatukan bangsa Indonesia. Karena itu,
Tugas kita sebagai generasi muda bukan hanya menghafal Pancasila saja, tetapi juga mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa menjadi generasi yang tidak melupakan sejarah dan terus menjaga persatuan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.